Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, ampunan dan juga pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku filah, kita telah memasuki fase paling istimewa pada bulan Ramadan. Ibaratkan seorang pelari yang justru melemah di akhir, tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan para keluarganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita telah memasuki fase paling istimewa pada bulan Ramadan, yakni 10 malam terakhir. Inilah malam-malam penentu, malam-malam penuh kemuliaan, dan juga malam-malam di mana Allah SWT membukakan pintu cintanya selebar-lebar mungkin kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Sebagian besar ulama tafsir juga menjelaskan bahwa demi malam yang 10 berarti 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, dikarenakan terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Sahabatku filah, ada satu rahasia agung pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Bayangkan, malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan nilainya setara dengan beribadah 83 tahun tanpa henti. Subhanallah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dikarenakan iman dan juga mengharap pahala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku filah, apa saja sih yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Kita cuma perlu melakukan 3 hal saja. Pertama, yakni memperbanyak qiyamul lail atau salat malam, seperti salat tahajud, witir, dan juga memperpanjang sujud. Dikarenakan posisi tersebutlah posisi yang paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Ketiga, memperbanyak sedekah dan amal sosial. Dikarenakan cinta Allah juga harus dibuktikan melalui kepedulian sesama makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabatku filah, sumber hukum Islam yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Semua sepakat bahwa malam Lailatul Qadar
adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka jangan sampai justru kita melemah di akhir, dikarenakan Allah menilai kita tidak hanya di awal, tetapi bagaimana proses kita dan juga hasil kita. Maka mari jadikanlah 10 malam terakhir ini sebagai puncak perjuangan, bukan puncak kemalasan. Sahabatku filah, bayangkan jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan juga jika ini adalah sujud terakhir kita di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Nanti kita akan menyesal. Menjemput cinta Allah bukan dengan keluhan, tetapi dengan sujud panjang. Bukan juga dengan kemalasan atau kelalaian, tetapi dengan kesesungguhan dari hati kita. Semoga di 10 malam terakhir ini Allah menerima ibadah puasa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan juga menjadikan kita hamba yang dicintainya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabihi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.